Halo Gus. Perkenalkan gua Christian di sini gua disuruh tuan gua menjadi hostnya. Saat ini kami sedang menjalankan misi tugas, yaitu membuat perahu menggunakan ESP32 yang terhubung dengan WebSocket. Anggota kelompok terdiri dari Yogi, Yusril, Vicky, Gigi, dan Adit Mos. Proses selanjutnya akan menjelaskan sistem komponen dan bahan yang digunakan. Terdapat beberapa bahan dan komponen yang perlu disiapkan. Pertama, PVC. Material ini digunakan sebagai badan perahu, sekaligus bagian ekor untuk belok ke kanan dan ke kiri. Kedua, baling-baling, berfungsi sebagai penggerak perahu. Ketiga, pulpen, digunakan sebagai penghubung antara dinamo dan baling-baling. Selanjutnya, masuk ke komponen elektronik. Unit pertama, ESP32 sebagai otak sistem. Unit kedua, modul L298N sebagai pengontrol motor. Unit ketiga, servo SG90 untuk mengatur arah belok. Unit keempat, motor atau dinamo sebagai penggerak utama. Komponen berikutnya, kabel jumper male to female sebagai penghubung rangkaian. Lalu, baterai Li-ion 3,7 volt sebagai sumber daya. Dan terakhir, wadah baterai untuk menjaga baterai tetap aman. Nah guys, ini bagian yang buat gue pusing sendiri karena tuan saya tidak mau menjelaskan. Kita mulai dari servo SG90. Servo ini punya 3 kabel, VCC, GND, dan signal. ESP32 yang gue gunakan adalah seri ESP32 DevKit CV1 atau V4. Kabel servo warna merah sebagai VCC dihubungkan ke pin 5 volt pada ESP32. Kabel warna coklat sebagai GND dihubungkan ke pin GND. Dan kabel warna orange sebagai signal dihubungkan ke pin 13. Selanjutnya, masuk ke modul L298N yang terhubung ke motor atau dinamo. Pada modul pin yang gua gunakan input 1 dan input 2. Input 1 dihubungkan ke pin 26 ESP32. Input 2 dihubungkan ke pin 27 ESP32. Pin INB dihubungkan ke pin 25 ESP32. Kemudian output 1 dan 2 dari modul L298N disambungkan langsung ke dinamo. Berikutnya, bagian sumber daya. Kabel hitam atau GND dari baterai dihubungkan ke GND di modul. Kabel merah atau VCC dihubungkan ke terminal 12 volt pada modul. Lalu bagaimana cara membuat badan perahunya? Lu cari tahu aja di YouTube banyak. Gua udah capek jelasinnya woi. Dan ini gua perlihatkan sekilas kode untuk Arduino dan WebSocketnya. Semoga tuan gua memberikan kodenya secara cuma-cuma karena tuan gua dan teman-temannya sudah pusing semua. Dan ini dari hasilnya saat ditesting bisa maju dan mundur. Lalu servo untuk membelokkan perahu ke kanan dan kiri. Dan ini hasilnya saat dicoba di air. Nah, itu tadi hasil dari tugas mata kuliah pemrograman IoT yang diampu oleh dosen Tholib Haryono, Eskom, Mkom. Jangan lupa like, komen, dan follow bro.